Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya dan kelompok saya memaparkan hasil analisis kami terkait isu kontemporer yang ada di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dauni Rahmatika, Elmir Mauli Sona, Rois Amnur Muhammad, Airos Jarot, dan Gregorius Budiman Lauli. Dari hasil diskusi kami, 3 isu atau permasalahan yang dialami Indonesia saat ini adalah: yang pertama, bullying melalui media sosial. Kemudian, maraknya berita hoax dan isu pemulihan dari COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Emil Maulisona. Kali ini 3 isu atau masalah yang akan dibahas. Analisa isu kali ini menggunakan analisis USG sebagai alat untuk mengetahui isu mana yang menjadi paling prioritas dengan menggunakan kriteria urgency, seriousness, growth atau yang disingkat USG. Kali ini kita akan membahas 3 isu, yaitu yang pertama bullying di media sosial, yang kedua penyebaran berita hoax, dan yang ketiga adalah pemulihan COVID. Sebelum kita membahas tentang ketiga isu, mari kita jelaskan dulu apa itu teknik USG. Pertama, U atau urgency. Berarti seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu. Yang kedua, seriousness atau S. Mengacu pada penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat, bisa menimbulkan masalah baru. Dan yang ketiga, growth atau G, berkaitan dengan kemungkinan berkembang atau memburuk kalau tidak diselesaikan. Adapun interval penentuan prioritas dari masing-masing ketiga tahapan tersebut. Yang pertama, itu angka 1 sangat tidak mendesak atau gawat dan dampak. Yang kedua, angka 2 tidak mendesak, gawat dan dampak. Angka ketiga cukup mendesak, garing gawat dan dampak. Angka keempat mendesak, gawat dan dampak. Angka kelima sangat mendesak, gawat dan dampak. Selanjutnya, isu yang ketiga yaitu pemulihan COVID. Di sini untuk kriteria penilaiannya masing-masing mendapat nilai 5 untuk urgency, seriousness, dan growth, dan dijumlahkan menjadi 15. Adapun analisa isu tersebut, pandemi telah banyak menimbulkan dampak dan perubahan dunia. Di Indonesia sendiri, telah memberikan dampak signifikan dalam sektor kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan sektor lain terkena imbasnya. Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi COVID-19. Di sektor kesehatan, pemerintah telah berupaya mempercepat pelaksanaan tracing, testing, dan treatment atau disingkat 3T. Memenuhi obat antiviral untuk pengobatan pasien COVID-19. Pemenuhan kebutuhan oksigen, percepatan vaksinasi untuk seluruh penduduk Indonesia. Di sektor ekonomi, pemerintah telah melakukan percepatan dalam penyaluran ragam bantuan sosial ke bansos untuk masyarakat. Serta di sektor lainnya, pemerintah telah mengeluarkan skema-skema kebijakan untuk meminimalisir dampak pandemi. Semuanya dilakukan semata-mata untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia, butuh kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pandemi di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teknik USG, isu paling prioritas adalah pemulihan COVID-19. Isu ini menjadi lebih prioritas dibandingkan bullying di medsos dan penyebaran berita hoax, karena pemulihan pandemi COVID lebih mendesak dalam waktu dekat dan harus diatasi karena berdampak signifikan terhadap semua sektor di kehidupan bangsa. Pasca pandemi, analisis SWOT dapat menjadi dasar bagi banyak pemangku kepentingan untuk mengeluarkan rekomendasi yang dapat membantu memerangi dan memulihkan diri dari krisis. Pertama, kekuatan atau strength. 1. Terbentuknya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sebagai lembaga terpusat untuk mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya pencegahan dan mitigasi dampak virus corona baru di Indonesia. Sedangkan tanggung jawab operasional dilimpahkan ke tingkat kabupaten. 2. Pembatasan akses dengan penerapan PSBB dan larangan kegiatan massal. 3. Penetapan protokol kesehatan.
4. Sebagai negara agraris dan maritim, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, baik di darat maupun di air. Hal ini seharusnya membuat Indonesia mandiri di masa pandemi maupun pasca pandemi, asalkan rantai pasokan dan logistik tertata dengan baik. Kedua, kelemahan atau weakness. 1. Kurangnya laboratorium mengakibatkan lambatnya pendeteksian kasus pada tahap awal. Meskipun saat ini Indonesia memiliki 64 laboratorium yang beroperasi, tetapi sekarang kita kekurangan teknisi laboratorium. 2. Birokrasi. Meskipun tanggung jawab operasional didelegasikan ke tingkat kabupaten, setiap kabupaten harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat sebelum menerapkan perbatasan akses atau PSBB. 3. Pelacakan kontak yang lemah sangat penting untuk membatasi penyebaran virus. 4. Ketergantungan pada impor. Sebagai contoh, peralatan medis dan tes kit pada awal pandemi. 5. Kurangnya kesadaran di antara bagian-bagian tertentu dari masyarakat. 6. Kurangnya infrastruktur teknologi, terutama di kabupaten lapis kedua hingga ketiga. Hal ini membuat penerapan lingkungan terpencil untuk tujuan pendidikan menjadi sangat sulit. Ketiga, peluang atau opportunity. 1. Menciptakan struktur tata kelola tingkat ketiga yang kuat atau di tingkat kecamatan untuk mencegah infeksi, memantau, dan menyebarkan kesadaran. 2. Indonesia juga dikenal sebagai salah satu ekonomi industri yang kuat. Perkembangan alat medis atau alat kesehatan harus dapat dilaksanakan dan dapat juga bekerja sama dengan pihak swasta. Ketiga, pasar didukung oleh pesatnya perkembangan ekonomi digital dan kreativitas pelaku UKM. Keempat, ancaman atau threat. 1. Ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan pelanggaran protokol kesehatan dan norma social distancing. 2. Infeksi di pedesaan yang berada di bawah radar. Selain itu, cakupan medis yang terbatas di daerah pedesaan akan membuat ini menjadi ancaman yang sangat serius. 3. Ancaman siber mengeksploitasi kerentanan keamanan digital Indonesia selama wabah. 4. Keputusan prematur untuk melonggarkan lockdown dan bertujuan untuk memulai kembali ekonomi dapat mengakibatkan infeksi yang meluas. Terakhir, kelima, melemahnya perekonomian. Langkah-langkah menghadapi isu. Pada tabel ini terdapat akar masalah dan rekomendasi penyelesaian masalah. Yang pertama, pengaturan sistem kerja direkomendasikan untuk sistem kerja di kantor atau WFO dan sistem kerja di rumah atau WFH. Yang kedua, aktivitas kerja. Setiap pegawai melaksanakan protokol kesehatan. Dan tim pencegahan dan pengendalian COVID-19 melakukan monitoring untuk menjaga kondusivitas lingkungan kerja. Yang ketiga, pengawasan dan sanksi. Pengawasan dilakukan secara internal, berjenjang, dan melaksanakan koordinasi dengan tim gugus tugas COVID-19. Dan bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Contoh aksi nyata pemulihan COVID-19. 1. Berkreasi di dapur. Kehilangan rasa atau anosmia merupakan salah satu gejala jangka panjang yang paling umum setelah terkena virus COVID-19. Coba memasak dengan menggunakan bumbu dapur atau rempah-rempah yang berbeda agar makanan enak dan tidak terlalu hambar. Fokus pada makanan dengan banyak rasa untuk meningkatkan indera perasa. 2. Makanan dan cemilan sepanjang hari jika mengalami penurunan nafsu makan. Sangat penting untuk mengkonsumsi kalori, vitamin, dan mineral. Jauhi makanan-makanan yang lebih besar dan fokus pada makanan yang kecil, lebih sering atau makanan ringan sepanjang hari. Porsi makan yang lebih kecil
kecil dan lebih sering juga akan membantu mengontrol gula darah, memberi tingkat energi lebih konsisten. Ketika bepergian untuk waktu yang lama tanpa makan, ini dapat menyebabkan tingkat energi yang rendah dan merasa lelah. 3.